dilakukan dengan senam Dahlan Iskan. Dikandung maksud bahwa situasi PPKM ini harus segera diakhiri. Pendidikan sudah terjadi kesenjangan hampir 40%. Dan itu harus dikejar, tidak boleh Oleh karena itu, launching ini dengan senam tentu mengandung pesan moral bahwa pendidikan harus tetap jalan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Kami bersama Pak Nur Hidayat, mana Pak Nur Hidayat? Oke, depankan. Pak Yunus, Pak Budi, mana? Iya. Mendapat amanah untuk membidani lahirnya Halidana International Islamic School di De Casablanca ini, Pak Dahlan. Oleh karena itu, tak kenal maka tak aruf. Saya persilahkan Pak Muhammad Ilyas selaku owner, ya, founder, ya, dari termasuk De Casablanca. Dan CIIS ini saya persilakan. Beliau ini di Surabaya perumahannya banyak sekali. Namanya Safira Halidana, ada di Juanda, ada Sidoarjo, ada Menganti. Dan setiap perumahannya pasti ada masjid dan pasti ada sekolahnya. Sekalian sekalian promosi, Pak. Saya persilahkan, monggo memperkenalkan Halidana Islamic School. Monggo. Oke, terima kasih Pak Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Pak Dahlan. 70 tahun ya Pak. Saya selisih 20 tahun. Gerakannya lebih energik Pak Dahlan, tapi saya lihat saya pertengahan senam ini sudah ngos-ngosan. Saya lihat Pak Dahlan masih semangat. Luar biasa untuk Pak Dahlan ini. Oke, terima kasih yang terhormat Bapak Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji, yang terhormat Bapak Made, Ketua DPRD Malang, yang kami hormati, yang saya sayangi Bapak Dahlan Iskan beserta Ibu, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan, kalau mungkin hadir, Kepala Dinas Olahraga ya, Dispora Kota Malang, yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, dan seluruh peserta komunitas senam Dahlan Iskan. Saya sangat berbahagia hari ini karena apa? Hari ini bertepatan dengan soft launching satu sekolah kami yang ada di Kota Malang. Perkenankan pada pagi ini saya memperkenalkan diri ya, karena tak kenal mungkin tak sayang. Jadi perusahaan saya bernama Halidana Group. Kantor kami ada di Surabaya, di Jalan Raya Darmo nomor 7577. Alhamdulillah 21 tahun kami bergerak di sektor properti seperti yang disampaikan Pak Uda. Lebih dari 20 proyek sudah kami kerjakan yang tersebar di beberapa kota di Jawa Timur, ada di Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Jember, termasuk Kota Malang. Dan 3 tahun terakhir ini kami mencoba merambah bisnis baru di bidang komersial area dan hospitality. Untuk komersial area saya membangun satu gedung di pusat kota Sidoarjo. Kemudian kita kerjasamakan dengan CT Corp, ya sekarang berdiri Transmart Sidoarjo. Kemudian di bidang hospitality kami membangun sebuah resort di Kabupaten Malang, tepatnya di Karangploso, saya namakan Sanaya Resort. Monggo Bapak Ibu kalau kebetulan mencari hunian yang mencari penginapan yang banyak mengedepankan alam, monggo silakan mampir di resort kami Sanaya Resort Malang. Insya Allah Pak Wali Kota sudah pernah ke sana nggih. Jadi saya ini Arema Pak. Saya TK di Malang, SD di Malang, kemudian SMP di SMP 3 Malang, ya, lulus SMA 3 Malang. Sejak lulus SMA saya hijrah ke Surabaya, sampai sekarang menetap di Surabaya Pak. Hidup Arema. Cuman karena saya Arema, jiwa kedaerahan saya tumbuh Pak. Makanya saya menjelang usia mendekati 40 saya mulai banyak investasi di Kota Malang dan di Kabupaten Malang. Salah satunya yang sudah saya buka ya di perumahan De Casablanca Residence. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berencana sebenarnya sekolah, sebenarnya Halidana International Islamic School ini bukan sekolah yang pertama. Kita 1-2 tahun ini memang berpikir untuk bergerak di bidang pendidikan.
tahun kemarin kita sudah membuka 2 sekolah sekaligus Pak Dahlan yang ada di Menganti. Menganti itu masuk Kabupaten Gresik, berbatasan dengan Surabaya Barat. Kebetulan kami punya perumahan itu namanya Puri Safira Regency. Di sana kami sudah bebaskan 200 hektar Pak, ada sekitar 2.000 penghuni. Saya berpikir penghuni saya ini kalau sekolah mau kemana? Akhirnya saya tercetus untuk membuat satu sekolah dengan brand internasional yang saya namakan Khalidana Islamic School yang berada di Menganti. Di tahun yang sama saya juga buka di Juanda, dan alhamdulillah di tahun ini kita berencana membuka di Malang yang nanti akan dikomandani oleh Pak Nur Hidayat dan Pak Uda. Insya Allah secara usia memang kami ini masih dini ya di bidang pendidikan, tapi semangat kami cukup tinggi Pak. Tahun kemarin awal tahun 2020 itu saya sempat MOU juga dengan IJMI Pusat Pak untuk mendirikan boarding school yang saya namakan IJMI Khalidana. Rencana saya tempatkan di Karangploso, kebetulan saya ada lahan 20 hektar di Karangploso. Itu nanti mulai tingkat SMP boarding school, SMA mungkin sampai universitas. Itu mimpi Pak. Ya mudah-mudahan dengan dibantu Pak Nur, Pak Uda, mimpi ini bisa menjadi realisasi. Tujuan saya cuma satu, bahwa saya punya tanggung jawab moral Pak. Bagaimana generasi penerus bangsa ini nanti menjadi generasi yang mempunyai daya saing internasional. Generasi yang mempunyai akhlak yang bagus, sehingga kalau mereka menjadi pemimpin, apakah itu menjadi pemimpin di rumah tangga, di keluarga, bahkan mungkin di pemerintahan, kita harapkan jalannya agak lebih lurus dalam tanda kutip. Mungkin itu saja. Terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ilyas. Ada 3 keunggulan di Khalidana International Islamic School. 3 kurikulum. Yang pertama kurikulum nasional pakai K13. Kemudian kurikulum lokalnya adalah pakai Islamic, dan internasionalnya dengan Cambridge license, kira-kira begitu. Nah, binding atau sinergi di antara kedua 3 kurikulum itu yang akan kita kembangkan di sini. Jadi untuk pelajaran matematika dan sains harus dikomunikasikan dalam bahasa Inggris. Bukunya pun dari Cambridge Pak Dahlan. Nah, saya persilakan Pak Dahlan untuk memberikan sambutan dan apresiasi, karena bersama beliau kami juga mendirikan International Islamic School di Magetan dan Kediri. Monggo Pak Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Wali, Pak Ilyas, Pak Made. Pak Wali ini dengan saya sama-sama di Fakultas Tarbiyah. Bedanya beliau lulus, saya tidak lulus. Karena itu bisa jadi wali kota. Dan Pak Made dulu nggak mungkin orang seperti beliau ini jadi wali kota. Lulusan Fakultas Tarbiyah masa bisa jadi wali kota begitu? Nggak mungkin. Nah, sekarang mungkin Pak Made pun zaman dulu nggak mungkin bisa jadi ketua DPRD, ya kan Pak? Jadi kita syukuri perubahan kemajuan di masyarakat ini. Pak Ilyas, saya tentu berterima kasih Pak Ilyas memperhatikan bidang pendidikan, karena zaman dulu Pak Made di kalangan komunitas Islam itu selalu terkenal bahwa sekolah terbaik nomor 1 itu pasti Katolik, terbaik kedua itu pasti Kristen, begitu. Rumah sakit juga begitu. Terbaik nomor 1 pasti rumah sakit Kristen atau Katolik, dan sebaliknya begitu. Dan sekolah-sekolah Islam itu pasti yang jelek-jelek begitu, termasuk sekolah-sekolah di keluarga kami itu jelek-jelek semua begitu. Nah, tapi belakangan ini kami bersyukur bahwa sekolah-sekolah Islam tidak kalah mutunya. Saya melihat perkembangan baru ini sejarah baru di Indonesia. Belum pernah pendidikan dari kalangan Islam mencapai level seperti ini. Belum pernah. Dan ini dampaknya bagi bangsa sangat baik, karena kalau pendidikan itu semakin baik, masyarakatnya semakin moderat, semakin tidak ekstrim, semakin tidak radikal, sehingga pendidikan adalah salah satu kuncinya. Dulu mungkin salah satu penyebab radikal karena merasa minder juga, karena sekolah-sekolahnya semua jelek. Nah, sekarang sekolah Islam terlalu banyak yang sudah sangat bagus-bagus. Bahkan saya menemui Pak Ilyas, salah satu pendiri sekolah yang
mutunya internasional seperti ini, dia bilang, Pak, sekarang ini kan umat Islam penghasilannya kan sudah besar. Mereka gaya hidupnya juga sangat modern. Mereka sudah tidak rela kalau anaknya sekolah di satu sekolahan Islam yang satu kamar itu isinya 10, yang toiletnya kotor sekali di luar, yang tidak ada tempat tidurnya. Terus anak saya jadi apa nanti? Banyak sekali orang tua seperti itu. Nah, akhirnya ini ditampung oleh orang seperti Pak Ilyas dan teman-teman, sehingga sekarang muncullah sekolah-sekolah Islam yang, ya minta maaf, mahal-mahal. Nah, ada yang pakai AC, ada tiap kamar, ada kamar mandi di dalam, dan seterusnya. Bahkan ada sekolah Islam yang inden. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Untuk mendaftar masuk SMA tahun depan, itu harus mendaftar sejak kelas 3 SD. Jadi sejak kelas 3 SD itu sudah harus mendaftar untuk masuk SMA. Itu ada sekolah Islam yang sampai segitu. Itu menandakan bahwa kualitas sekolah Islam sekarang sudah tidak kalah dengan sekolah Katolik, dengan sekolah Kristen. Dan ini pertanda baik bagi bangsa ini, karena dengan demikian maka kualitas pendidikan kita menjadi lebih baik. Dan lagi agar orang-orang mampu di masyarakat Islam jangan menyekolahkan anaknya di luar sekolah Islam hanya karena melihat sekolah Islam yang tidak memenuhi syarat untuk gaya hidup yang barunya, begitu. Ini tren baru seperti itu yang harus ditangkap oleh orang-orang seperti Pak Ilyas. Karena itu saya sendiri dulu bersama Pak Budi ini, Pak Ilyas ini kepala sekolah saya pertama tingkat internasional di Magetan. Jadi saya tahu kualitasnya. Jadi nggak usah ragu, saya tahu kualitasnya. Ya, Pak Budi. Kemudian mungkin gajinya kurang waktu itu, dan ikut Pak Ilyas gajinya lebih besar, tapi kualitasnya, karena beliau lama sekali di sekolah Ciputra, menjadi pengasuh di sekolah Ciputra, sehingga pengalamannya juga panjang. Nah, mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Tadi malam saya baca WHO sudah menyatakan bahwa pandemi sudah berakhir. Saya masih harus cek apakah sumbernya cukup kuat, tapi saya lihat dari CNN itu cukup kuat. Berarti memang kalau toh masih banyak orang yang kena COVID, itu sudah akan dianggap seperti kena flu. Dan 6 bulan lagi akan ada obat seperti obat flu itu untuk COVID dan seterusnya. Mudah-mudahan pendidikan juga bisa berjalan, karena saya melakukan rapat 1 bulan yang lalu untuk mengevaluasi selama 2 tahun pandemi ini mutu pendidikan kita bagaimana. Selama 2 tahun pandemi ini siswa-siswa kita, anak-anak kita tambah pinter atau tambahnya sedikit atau tambah bodoh. Nih, kami melakukan evaluasi itu, ternyata kita mengalami defisit 40%. Berarti mestinya anak kita lebih pinter 40% dari sekarang. Dan itulah yang harus dikejar. Pak Wali Kota, nanti bagaimana caranya setelah pandemi ini sekolah-sekolah harus mengejar defisit yang terjadi selama pandemi kemarin. Saya kira begitu, saya bangga sesama tarbiyah bisa jadi wali kota, dan mudah-mudahan tidak memalukan Fakultas Tarbiyah. Ya. Saya dulu ketika jadi menteri, saya kenapa ngotot harus punya prestasi seperti itu, karena saya tidak mau mempermalukan madrasah aliyah. Karena baru pertama itu ada lulusan madrasah aliyah jadi menteri, jadi dirut PLN. Jadi kalau sampai nggak berprestasi, alangkah malu. Nah, sekarang beban itu ada di Pak Wali Kota. Malang harus hebat, pokoknya Malang harus hebat. Saya nggak mau tahu, Malang harus hebat karena mempermalukan sekolah saya. Makasih. Ya Bu Wali, setuju kan Bu ya? Ya, setuju. Oh, istrinya cantik banget, masa kotanya kalah cantik sama istrinya. Makasih Pak Ilyas. Makasih Pak Dahlan. Sebelum saya persilahkan kepada Pak Made, terima kasih saya sampaikan kepada Media Group, City Guide, kemudian Arema Media Group, memorandum. Kemudian juga New Malang Post dan juga Malang Post, Pak Purwanto, Pak Imawan. Terima kasih semuanya atas supportnya. Saya persilahkan sambutan kepada Pak Badi langsung.
Ini ketua DPRD yang rendah hati. Hebat. Karena itu sukses. Saya nggak membayangkan kalau antara wali kota dan ketua DPRD-nya rebutan. Ini malah saling mempersilahkan. Ini pertanda kerukunan yang luar biasa di tingkat atas di Malang. Tepuk tangan untuk Pak Terima Made. kasih Pak Made. Terima kasih. Terima kasih Sin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, alhamdulillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan guru kita, orang tua kita, dan sahabat kita, Pak Dahlan Iskan beserta Ibu yang hadir. Alhamdulillah beliau itu disiplinnya luar biasa. Saya tanya pada ajudan, masih 70 tapi Pak Dahlan sampun rawuh, luar biasa. Jadi ini perlu dicontoh, walaupun orang Damarasa ya, madrasah dulu panggilnya Damarasa. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD Kota Malang beserta Ibu, Pak Elias, Pak Uda, Pak Khoir dan seluruhnya yang hadir, termasuk istri saya yang selalu memberikan support pada saya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, idealisme, keimanan dan cita-cita. Mudah-mudahan apa yang saat ini dilakukan kita bersama-sama diinisiasi oleh Pak Dahlan Iskan. Saya ngikuti launchingnya dulu kalau tidak salah di depan stasiun ya, bersama-sama dengan beliau di depannya patung Singoedan itu. Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan kita semua berbarengan dengan launching ya, luar biasa. Tapi di sini adalah Kalidina International Islamic School yang menjadi khazanah, penambahan khazanah intelektual yang ada di bumi Arema kita cintai. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertepatan juga Maulid Nabi. Atas nama masyarakat bumi Arema kita cintai, tentu kami mengucapkan ribuan terima kasih pada ini jebolan IAIN Kiai Dahlan. Rupanya ya, namanya Dahlan itu luar biasa. Ada pendiri Muhammadiyah juga Kiai Dahlan yang memporak-porandakan Jawa Pos dulu juga. Saya ingat beliau 86 ketemu di Ketawang Gede, malaikatku duit mas. Karena ingin membawa gila ya, yang dulu dipandang sebelah mata. Jawa Pos itu di seluruh penjuru ada, dan bahkan ada salah satu biru di Sulawesi ya, di Palu itu, Kabupaten Palu, kabupaten ya, di Palu. Saya datang ke sana itu bupatinya bilang, saya ini adalah karena barokahnya Jawa Pos Group, temannya Mas Iwawan ya. Siapa Mas? Ngambil S3 di sini? Hamim ya, Hamim. Padahal Hamim itu salah satu biru yang ada di Palu menjadi bupati sana. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak Elias, karena sesungguhnya investasi di bidang pendidikan itu tidak banyak orang yang tertarik, karena orientasinya adalah memang ini pembangunan jangka panjang. Termasuk kepala daerah tidak banyak tertarik di dalam pendidikan. Kenapa tidak bisa dibuat kampanye ini Pak Dahlan? Tapi insya Allah kita ke depan harus kita kuatkan, karena Indonesia akan maju kalau SDM-nya unggul. Salah satu jalan dan cara adalah melalui pendidikan. Apa artinya kita sehat jasmani tapi rohani kita tidak sehat? Maka kalau bisa dibalik, yang internasionalnya bukan global school-nya, bukan karena bahasanya, karena insya Allah kalau Islamnya itu sudah internasional, school-nya internasional itu juga justru Islamiknya ya, ngapunten. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan nanti ada apapun kita langsung bisa berkoordinasi okay. Karena apa yang disampaikan oleh guru kita semua tadi Pak Dahlan, saya ingat ikut bersama-sama
Dani SMP, SD, dan SMA Sabilillah. Berangkat kami dulu dari Jalan Bandung. Dulu kalau madrasah itu mesti urutan yang kesekian, jangan sekolah madrasah. Jangan di pondok, kalau di pondok itu untuk kumpulannya orang-orang yang nakal-nakal. Dan saya dulu ya seperti disampaikan oleh Pak Dahlan, sekarang namanya kan boarding school, sesungguhnya itu kan pondok pesantren. Di kamuflase bahasanya, kalau dulu saya satu kamar ukuran 4x4 di unit 30 orang ya, tapi sekarang satu kamar sendiri ada. Ini luar biasa, dan itulah menunjukkan bahwa kita ini menjadi hamba Tuhan untuk mengabdi kepadanya. Alhamdulillah Malang ini luar biasa dengan aset-aset yang akan kita tanam, bukan aset fisik tapi aset moral. Saya izin sampaikan kalau bisa nanti kelas 1, 2 itu tidak usah ada calistung. Baca tulis berhitung itu di kami tidak pakai. Kenapa? Kami lebih mengedepankan adalah pendidikan karakter, keteladanan, sehingga ada afektif, kognitif, psikomotorik menjadi satu dengan uswah tadi. Karena Rasulullah dulu ketika mendapatkan wahyu, ma'ana biqori'in kan tidak bisa membaca. Tapi apa? Sentuhannya hati. Karena apa artinya kita punya keilmuan tapi tidak punya keluhuran akhlak, yang jadi adalah carut marutnya negara kita. Saling menghujat di antara kita semua, tidak menghargai sesama, orang antar agama tidak rukun, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita rubah sikap kita. Kamuflase dan simbol-simbol agama, saya kira mungkin pelan tapi pasti, tapi lebih pada substansi dan filosofi ajaran itu. Nanti mudah-mudahan ini menjadi salah satu model pendekatan yang sehingga anak-anak tidak terjadi eskapisme ketika bersentuhan dengan kondisi yang saat ini. Berdasar evaluasi memang Pak Halan, jadi kemunduran kita memang lebih dari 40%. Padahal sesungguhnya kita harus lebih ya, karena pandemi ini juga perlu kita syukuri sesungguhnya. Tidak banyak orang kadang mengambil itu, tapi insya Allah ma khalaqta hadza batila ya. Jadi tidak ada ciptaan Tuhan ini yang tidak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya, termasuk pandemi COVID-19. Dan kabar gembira, mudah-mudahan kita segera bisa mengatasinya, karena insya Allah ya, apapun badai, ketika kita mempunyai mentalitas yang kuat, idealisme yang kuat, ketulusan hati, dan ketakwaan dan tawakalan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pasti ada hasilnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semuanya, mendapatkan penghargaan pembukaan DISWAE ya, sekarang kan namanya DISWAE.